Ya, yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak Zainal. Ada apa Pak Zainal? Alhamdulillah. Ini nih, saya pengen itu permasalahan yang saya hadapi nih. Itu. Oh, baiklah. Ayo Pak Zainal kita bercerita yuk. Apa masalah yang dihadapi oleh Pak Zainal? Ya, permasalahan yang saya hadapi itu sebuah dilema sih, yang mana yang saya hadapi itu ada dua, yang mana yang pertama itu adalah peran saya selaku mengikuti guru penggerak ini, dan masalah yang kedua itu adalah peran saya sebagai orang tua, di mana di waktu bersamaan saya harus menyelesaikan peran saya sebagai CGP, di waktu yang bersamaan juga saya harus menyelesaikan peran saya selaku orang tua, yang mana anak saya dalam hal ini lagi sakit dan masuk rumah sakit. Itu, Pak. Oh, berarti Pak Zainal saat ini ada rasa tanggung jawab dengan keadaan Pak Zainal ya. Menurut Pak Iya. Zainal, dengan keadaan ini, apa yang bisa Pak Zainal ceritakan kepada saya? Yang ingin saya harapkan di kejadian ini, ya saya tuh pengen semuanya itu berjalan dengan seimbang. Tapi kadang-kadang ya di kenyataannya jomplang gitu, lebih mengutamakan peran saya sebagai orang tua. Jadi saya harus fokus sebagai peran orang tua, harus ngikut menjaga anak yang sakit. Jadi ada peran di CGP yang terbengkalai, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di CGP banyak yang tidak terlaksana, hanya sekedar asal melakukan saja, asal mengerjakan saja, tidak secara fokus yang utama gitu. Gitu Pak Menurut Yuda. Pak Zainal, uh, keputusan yang mana atau membuat Pak Zainal itu terbebankan? Masalah apa yang bisa dipecahkan? Ya, pengennya saya itu tadi Pak, itu bisa fokus kedua-duanya. Peran selaku CGP bisa terlaksana, ya peran sebagai orang tua juga terlaksana. Kadang-kadang saya juga itu ya, yang buat saya kadang-kadang sering kehilangan fokus untuk itu. Itu Pak Yuda. Oh, kira-kira kefokusan Pak Zainal yang berkurang dengan keadaan tersebut Pak Zainal ya. Jadi Iya, sangat-sangat. Pak Zainal mau mefokuskan yang mana dulu Pak Zainal dari dua hal tersebut? Kalau boleh tahu. Ya, kalau saya sih pengennya fokus kedua-duanya itu. Tapi ya kenyataannya itu agak sulit gitu Pak. Dengan cara apa Pak Zainal untuk mefokuskan kedua-dua hal tersebut? Salah satunya ke keluarga, salah satunya adalah tugas pendidikan yang kita jalani ini Pak Zainal. Mungkin kalau saya bisa fokus itu mungkin ya memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Misalkan ya kalau ingin waktu di rumah sakit saya bisa membuka itu apa itu LMS untuk mengajarkan peran saya sebagai CGP, dan ketika ada waktu luang juga saya juga bisa ketika itu bisa menjaga melaksanakan peran saya sebagai orang tua gitu. Wah, luar biasa Pak Zainal. Berarti peranan waktu yang dibagi-bagi Pak Zainal ya. Iya Berarti sih. Pak Zainal dengan waktu yang uh, sedikit bisa memanfaatkan tugas pendidikan CGP ini dan terbagi juga dengan keluarganya. Bagus Pak Zainal. Jadi untuk kedepannya gimana Pak Zainal dengan kegiatan CGP dan
ke kegiatan keluarganya untuk kedepannya Pak Zainal? Ya, kalau saya sih berusaha semaksimal mungkin sih berimbang antara CGP peran saya sebagai CGP itu terlaksana dan peran saya sebagai orang tua juga terlaksana. Ya, di sini bisa seimbang, bisa memanfaatkan waktu untuk bisa fokus, biar bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Itu mungkin bisa. Luar biasa Pak Zainal, luar biasa dengan keadaan dan momen waktu yang tepat itu bisa dilakukan. Ya itu sebagai permasalahan Pak Zainal, tapi dengan waktu dan fokus Pak Zainal ya. Iya, benar. Mungkin dengan fokus itulah dan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan peran untuk kedua-duanya. Berarti untuk rencana kegiatan kegiatan pembelajarannya di CGP berarti tidak terkendala berarti Pak Zainal ya. Iya, dengan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, insya Allah semuanya berjalan lah. Itu Pak. Wow, luar biasa. Baiklah Pak Zainal, dengan tanggung jawab seperti itu, Pak Zainal bisa kedua-duanya berjalan. Saya harap Pak Zainal kedepannya untuk lebih bisa memanage waktu lagi di dalam keadaan pendidikan ini. Ya, kita lihat itu Pak Zainal kedepannya hasil CGP dan mudah-mudahan 2 minggu mungkin ada perkembangan dari anaknya juga, bisa mengurus anaknya juga. Pak Zainal bisa cerita kembali kepada Yuda tentang keluarganya. Iya, dan CGP saat ini. Iya, benar ya. Siap. Insya Allah. Ini mungkin kita tinggal benar-benar saya bisa memanfaatkan waktu yang ada lah untuk bisa, terutama untuk bisa menyelesaikan peran CGP di Jensen yang ada di LMS. Iya, berarti saya ambil kesimpulan Pak Zainalnya sudah bisa memanage waktu. Jika kedepannya ada nggak yang bisa membantu Pak Zainal untuk mengurus anak atau ya gimana lah yang bisa membuat Pak Zainal lebih fokus kembali? Ada sih, insya Allah ada itu. Untuk menjadi fokus itu memang harus salah satunya ya berbagi peran lah tadi, sehingga peran sebagai orang tua bisa terlaksana. Terus tadi untuk yang CGP intinya ketika ada waktu luang melakukan mengisi apa yang ada di LMS di CGP itu bisa itu. Selama ini mungkin saya tidak terlalu fokus, tidak memanfaatkan waktu luang itu saja. Sehingga kegiatan di CGP bisa ada yang terbengkalai. Mulai saat ini ya itulah mungkin dengan memanfaatkan waktu yang benar, yang baik, bisa insya Allah kedepannya di CGP juga berjalan, sebagai orang tua juga berjalan dengan seimbang. Bagus, komitmennya bagus Pak Zainal untuk kedua keadaan yang dihadapi oleh Pak Zainal. Ya mungkin Pak Zainal itu yang bisa saya bantu Pak Zainal. Kira-kira apa ada yang lagi yang mau diceritakan ke saya cukup, Pak Zainal? Ya, udah cukup. Terima kasih Pak Yuda ya atas solusinya yang tadi itu. Ya, bagus Pak Zainal, terima kasih juga. Saya juga mungkin sedikit tahu tentang cerita Pak Zainal dengan keadaan pembelajaran kita pada saat ini dan keadaan keluarga Pak Zainal. Saya cuma bisa membantu seperti itu saja Pak Zainal. Semoga kita ke depannya bisa berhasil dua-duanya, Pak Zainal juga di keluarganya amin, bisa amin. berhasil untuk menjaga anaknya. Ya. Mungkin itu Pak Zainal yang bisa saya bantu untuk permasalahan Pak Zainal. Intinya Pak Zainal
harus lebih fokus Pak Zainal tadi ini, ya lebih bisa membagi waktu. Ya, itu komitmen Pak Zainal, harus bertanggung jawab ya Pak Zainal. Iya, siap. Itu saja, izin Pak Zainal saya akhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zainal. Ya. Assalamualaikum. Halo. Putus. Halo. Putus. Sebab Ya, ada terpental ya? Ada suaranya. Ya, terpental. Oke. Yuk, Yuda ya. Yuda ya. Oke, siap Pak Yuda. Silakan. Yuk. Ya. Assalamualaikum Pak Zainal. Mohon maaf ganggu waktu siangnya. Oke, waalaikumsalam Pak Yuda. Selamat siang juga. Ini Pak Zainal, kalau nggak ada kerjaan, Yuda pengen cerita sama Pak Zainal. Oke, terima kasih sudah mau bercerita, meluangkan waktunya. Apa yang ingin Pak Yuda ceritakan? Ini Pak Zainal, Yuda nih ada permasalahan Pak Zainal. Apa dengan itu? Pembelajaran PJOK Pak Zainal. Apa itu? Permasalahan apa itu? Iya, permasalahan gini, anak siswa peserta didik saya Pak Zainal agak susah menyerap pembelajaran teori. Sedangkan anak-anak ini yang saya khawatirkan kepada anak-anak ini sebentar lagi mau ulangan, takut konsep pembelajaran tentang teori pembelajaran PJOK ini mereka kurang memahami, Pak. Berarti Bapak itu merasa takut kalau anak tidak bisa memahami teori dan gimana sebentar lagi akan ulangan semester itu. Iya. Anak-anak tuh Pak, ini gini Pak, anak-anak tuh seringnya praktek terus tiap hari Pak. Jadi Yuda nih kadang bingung Pak dengan keadaan siswa nih. Satu sisi mereka akan menghadapi ulangan dengan ulangannya tentang konsep pembelajaran teori. Di dalam pembelajaran itu kan ada materinya Pak. Nah, sedangkan anak-anak ini tuh senangnya main praktek terus, kegiatannya praktek. Kalau pengen poli ya, kegiatannya poli terus, nggak mau teorinya Pak. Seperti itu Pak. Jadi Pak Yuda sekarang menghadapi masalah di mana ketika untuk menyampaikan teori agak kesusahan dan anak pengen menyampaikan itu praktek. Nah, dari permasalahan ini Pak Yuda itu pengennya seperti apa? Kepengennya anak-anak itu ya hasil belajarnya maksimal Pak. Pemahaman konsep materinya dia bisa juga Pak, bukan sekedar praktiknya saja Pak. Tapi kayak gini Pak, saya tuh ada pemikiran Pak ya, bahwa anak itu kan senangnya praktek Pak. Saya akan itu Pak, mengkombinasikan Pak di praktek itu Pak kegiatan teorinya Pak. Gimana lah Pak? Kira-kira Pak? Mengkomunikasikan antara teori sama praktek. Caranya bagaimana Pak Yuda? Ini Pak, rencanakan mereka tuh kan seandainya contohnya seperti ini Pak, praktek bola voli kan Pak. Nah, praktek bola voli itu ya adanya passing. Nah, passing itu apa penjelasan passingnya Pak? Nah, ini rencana saya Pak, di sela-sela praktek saya akan memberikan konsep materi pembelajaran passing itu kepada anak-anak Pak. Rencana saya seperti itu agar supaya anak-anak bisa
menyerap materi pembelajaran PJOK tersebut, Pak. Itu, Pak. Oh, Karena saya, Pak. berarti Iya. seperti ini Yuda itu ya, berarti Bapak pengen mengkombinasikan antara teori sama praktek di saat bersamaan, yaitu dengan cara Iya, Pak. ketika praktek passing, Pak Yuda secara tidak langsung juga menjelaskan, oh praktek passing itu seperti ini, teori passing yang benar itu seperti ini. Betul ya Pak Yuda? Iya, Pak. Bener, Pak. Rencana saya itu ini saya konsep dulu pembelajarannya. Rencana saya nih, Pak, mau konsep pembelajaran praktik dan teori itu berbarengan. Jadi di RPP itu ya, kalau saya sekarang kan berdifferensiasi, Pak. Jadi Ya, saya silakan benar-benar. seperti itu, Pak. Jadi dalam pembelajaran PJOK, anak-anak itu bisa terserapkan dengan pembelajaran konsep materinya dan praktiknya bisa berjalan. Rencana saya, Pak, pembelajaran ini saya akan terapkan ke siswa saya kalau ini kan udah hampir 3 minggu nih akan datang akan menghadapi ulangan. Nah, saya mau hasilnya itu terlihat di ulangan nanti, Pak. Rencana saya seperti itu, Pak. Yang dilakukan berupa apa untuk bisa itu? Ya, yang saya lakukan tadi ini kan pertama saya saat praktek di sela-sela praktek itu saya melakukan penjelasan tentang materi dan berikutnya juga dengan mungkin saya sarankan kepada anak-anak juga kan sekarang anak-anak juga suka pegang HP, Pak. Saya Oke. dengan sela-sela menyuruh anak-anak menonton YouTube biar konsep pembelajaran materinya bisa diketahui, Pak. Oke, berarti untuk bisa anak-anak menyerap teori selain Pak Yuda memberikan pengarahan langsung saat praktek, saat seperti tadi contohnya seperti passing, Pak Yuda juga menyarankan kepada anak-anak ketika pembelajaran di luar kelas tadi untuk membuka HP untuk mencari melihat video-video atau Ya, tapi materi-materi lain yang ada buka di HP-nya, YouTube. Pak, rencana tuh buka HP-nya setelah pembelajaran, Pak. Setelah saya kasih Oh, konsep oke, oke, pembelajarannya, oke, oke. ditonton kembali apakah itu benar atau salah, Oke, Pak. oke, Nah, oke. itu konsepnya. Ber- Saya berarti Pak Yuda itu untuk menyampaikan teori ini secara teorinya dalam praktek menyampaikan teori, oh seperti ini, lalu umpan baliknya kepada siswa, refleksinya kepada siswa, berarti siswa itu setelah pembelajaran diharapkan mencari informasi-informasi yang ada di YouTube. Benar Pak Yuda? iya, iya, seperti itu, Pak, rencana saya, Oke. Pak. Heeh. Mungkin Rencana itu yang bagus. sebagai solusinya, Pak, untuk pembelajaran konsep pengembangan materinya, Pak. Saya harapkan, Pak, ini saya lakukan 1 minggu yang akan datang, saya praktekkan di lapangan, memberikan teori, memberikan konsep, dan hasilnya, Pak, saya akan lihat di ulangan nanti, Pak. Apakah itu Renca- berhasil atau tidak berhasil, Pak. Oke, 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 Rencana oke, saya oke, oke. seperti itu, Pak. Oke, oke, rencana yang bagus itu nih. Berarti sudah ada pencerahan akan permasalahan Pak Yuda kan? Iya, Pak. Oke. Ya, mungkin itu, Berarti Pak, nanti kira-kira, Pak, itu yang oke, bisa oke, saya berarti nanti ceritakan kepada kedepannya Bapak, Pak. oke, oke, oke. Berarti tinggal kedepannya saya berharap coba nanti di lain waktu Bapak cerita kembali. Untuk mungkin waktu setelah pasca ulangan mungkin bisa Bapak cerita lagi ke saya bagaimana Iya, hasilnya. Pak, iya, Pak, iya, Pak. Oke. Sekarang Oke, Pak. bagaimana perasaan Pak Yuda setelah bercerita ini? Ya, rasanya, Pak, rasa saya tercerahkan, Pak, kalau ada teman bercerita, Pak, tentang Alhamdulillah. permasalahan saya ini, Pak, tentang Ya, pembelajaran memang saya ini, Pak. memang benar. Iya, Memang segala sesuatu kalau kita ada permasalahan, apalagi itu bersifat umum ataupun pribadi, kalau emang kita bisa percaya bisa itu tinggal ditunggu hasilnya
hasilnya bagaimana. Ada lagi yang disampaikan? Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu saja Pak. Itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak Pak. Oke. Oke Pak Yuda, saya tunggu lagi 2 minggu yang ke depan setelah ujian ya, bagaimana hasilnya. Semoga saja terlaksana dengan benar. Ketika pasca ujian, teori terlaksana bagus, praktik juga dengan bagus. Oke, selamat sore Pak Yuda. Assalamualaikum Ya, selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Maaf Pak mengganggu waktu itu istirahatnya Pak ya. Saya Oke, ucapkan sama-sama. terima kasih dan saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.